Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pemirsa, dunia seni tanah air kembali berduka. Komedian Olga Syaputra meninggal dunia sore tadi pukul 16.17 waktu Singapura. Olga sebelumnya menjalani perawatan karena menderita radang selaput otak atau meningitis. Saya Lydia Nanda, inilah kabar malam selengkapnya. Artis dan presenter Olga Syaputra meninggal dunia di rumah sakit di Singapura Jumat sore tadi. Olga meninggal dunia akibat sakit radang selaput otak atau meningitis. Kabar wafatnya Olga pertama kali disampaikan langsung oleh manajernya Vera. Olga dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.17 Jumat waktu Singapura. Olga menderita sakit radang selaput otak atau meningitis sejak awal tahun 2014. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Olga sempat menjalani perawatan di tanah air. Dan sejak akhir tahun 2014, Olga kemudian diterbangkan dan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Saat ini, jenazah Olga disemayamkan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Jenazah Olga akan dibawa ke Jakarta esok hari dan hingga kini belum ada konfirmasi di manakah Olga akan dimakamkan. Pemirsa, nama Olga Syaputra dikenal sebagai komedian papan atas. Hampir setiap hari wajahnya hadir di layar televisi dengan berbagai acara yang dipandunya. Komedian bernama asli Olga Syaputra lahir pada 8 Februari 32 tahun lalu. Sulung dari 7 bersaudara ini awalnya hanyalah seorang penggemar yang kerap meminta tanda tangan dari artis-artis idolanya. Awal karir komedinya dimulai saat ia bergabung dalam Sanggar Ananda, pimpinan Aditya Gumai. Di sana, bakat komedinya terus terasah. Satu demi satu wajahnya muncul di program-program televisi. Tahun 2008, karir Olga terus melesat. Tidak hanya dikenal sebagai komedian, karirnya juga merambah ke dunia presenter dan film layar lebar. Hampir semua program yang dipandu Olga Syaputra menuai rating tinggi. Aksi kocaknya yang kerap berperan sebagai waria membuat Olga menjadi salah satu artis dengan bayaran termahal. Berkat eksistensinya pula, Olga berhasil meraih sejumlah penghargaan selama karirnya. Di antaranya, presenter acara musik terfavorit dan pelawak terfavorit. Artis dan presenter Olga Syaputra meninggal dunia di rumah sakit di Singapura Jumat sore tadi. Olga meninggal dunia akibat sakit radang selaput otak atau meningitis. Kabar wafatnya Olga pertama kali disampaikan langsung oleh manajernya Vera. Olga dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.17 Jumat waktu Singapura. Olga menderita sakit radang selaput otak atau meningitis sejak awal tahun 2014. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Olga sempat menjalani perawatan di tanah air dan sejak akhir tahun 2014, Olga kemudian diterbangkan dan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Saat ini jenazah Olga disemayamkan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Jenazah Olga akan dibawa ke Jakarta esok hari dan hingga kini belum ada konfirmasi di manakah Olga akan dimakamkan. Pemirsa, saat ini jenazah Olga Syaputra disemayamkan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Langsung saja kita akan bergabung dengan reporter TV One Olen Esther di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Olen, bagaimana situasi terkini di Singapura? Ya, Lydia dan pemirsa, hingga saat ini kami belum berhasil menemui pihak keluarga dari Olga Syaputra maupun manajer yang bernama Mak Vera yang mengkonfirmasi kebenaran akan meninggalnya
presenter dan juga komedian asal Indonesia yang selama 1 tahun terakhir mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Namun jika beberapa saat yang lalu saat saya melaporkan kami belum bisa diperbolehkan masuk ke dalam bagian rumah sakit, pada beberapa menit yang lalu dari pihak security rumah sakit sudah bisa memperbolehkan masuk, meski kami tidak diberikan kepastian di ruang mana keluarga masih berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth ini. Sempat beredar informasi bahwa jenazah akan keluar dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura ini pada pukul 9 malam waktu Singapura. Namun saat kami konfirmasi ke pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, dari KBRI sendiri belum mendapatkan informasi dari pihak keluarga untuk mengeluarkan rilis terkait meninggalnya presenter komedian asal Indonesia Olga Syahputra, dan dari KBRI sendiri belum mengeluarkan izin untuk menerbangkan jenazah Olga Syahputra kembali ke tanah air di Jakarta. Dan sejauh ini memang informasi yang kami terima bahwa dari pihak keluarga sebenarnya sudah berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth ini sejak pagi tadi ya, karena kondisi dari Olga sudah semakin kritis selama beberapa hari terakhir, dan sulung dari 7 bersaudara ini memang akhirnya dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada pukul 16:17 waktu Jakarta, waktu Indonesia Barat di tanah air, atau sekitar pukul 5 sore waktu Singapura. Dan kita ketahui memang selama 1 tahun terakhir Olga Syahputra yang merupakan presenter yang sangat humoris, dikenal terakhir sejak April 2014 mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth ini, kondisinya tidak membaik dan akhirnya telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada pukul 4 sore tadi waktu Jakarta. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda Lydia di studio. Baik, terima kasih Olan Esther, laporan langsung Anda dari Singapura. Pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari meninggalnya Olga Syahputra. Usai jeda berikut, kami akan hadirkan laporan langsung dari kediaman Olga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tetap di Kabar Malam. Dari Olga Syahputra ada Aditya Gumai. Kita akan berbincang sejenak seperti apa sebenarnya sosok Olga di mata rekan-rekannya. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam. Ya, Mas Adit, kalau boleh diceritakan informasi tentang meninggalnya Olga, Anda dapatkan pertama kali kapan dan dari mana, Mas Adit? Ya, dari jam 4 sore tadi sampai sekarang, saya sedang premier film terbaru saya, Ada Surga di Rumahmu. Dan begitu banyak ribuan tamu yang datang, dan di tengah wawancara dengan para wartawan yang sedang membahas mengenai film Ada Surga di Rumahmu ini, tiba-tiba beberapa wartawan mendapatkan informasi dari rekan-rekannya, Olga Syahputra meninggal dunia. Dan mereka menanyakan kepada saya, saya karena memang belum terhubung dengan pihak keluarga atau pihak manajemen Olga, saya tidak bisa mempercayai itu saja karena hal ini sudah beberapa kali terjadi. Saya bilang ke mereka, ya paling itu hoax saja, dan saya belum bisa menghubungi pihak keluarga ataupun pihak manajemen, jadi saya belum bisa memberikan pernyataan apapun. Jadi baru sekarang ketika TV One menelpon saya pikir kalau sebuah TV pemberitaan sudah mendapatkan konfirmasi, ini betul tampaknya. Jadi saya juga sekarang jadi merasa berita ini bukan hoax lagi. Baik, Mas Adit, berarti sampai sekarang pun Anda belum bisa menghubungi pihak dari manajemen ataupun juga keluarga Olga, begitu ya Mas Adit ya? Iya, saya pikir juga mungkin pihak keluarga ataupun pihak manajemen sedang sangat disibukkan. Handphone beberapa orang dekatnya Olga tidak bisa saya hubungi, dan sempat tadi handphone saya juga lowbat ya. Baik. Tapi kemudian setelah saya chat, TV One kemudian menghubungi saya, dan sekarang saya jadi yakin bahwa berita ini adalah benar. Ya, Mas Adit, sebelumnya Anda dikenal adalah sosok yang sangat dekat dengan Olga Syahputra, khususnya pada awal karir dari Olga. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Adit seperti apa Olga Syahputra, sosok seorang Olga di awal karirnya? Ya, Olga masuk sanggar saya ketika dia duduk di kelas 3 SMP. Seorang pemuda yang sebenarnya amat sangat pemalu,
dia ketika masuk Sanggar Ananda, tempat dia belajar acting di sanggar saya itu, dia sebenarnya sosok yang suka bersembunyi di belakang punggung teman karena takut disuruh maju ke depan. Gitu. Sampai peran-peran kecil yang saya berikan pun pada dia masih sangat gugup memainkannya, hingga kemudian dengan perkembangan waktu dan juga ketekunan dia belajar di sanggar, sampai kemudian dia juga memutuskan bersama beberapa temannya, Ruben, Cikalia, kemudian Raffi, mereka mengontrak di rumah susun di daerah Tebet untuk melanjutkan latihan-latihan yang didapatkan di sanggar yang sebenarnya cuma didapatkan latihan itu seminggu sekali. Cuma karena dia tidak puas, dia melanjutkan materi-materi latihan itu di rumah bersama teman-teman sanggarnya. Rasanya itu yang membuat dia dengan segera bisa mendapatkan kemampuan berimprovisasi yang baik. Ya, Mas dan Adit. Juga bisa, ya. Ya, Mas Adit, setelah kemudian Olga dikenal sebagai seorang komedian papan atas di tanah air, banyak acara juga yang dipandunya. Hampir setiap hari kita sudah tidak asing lagi dengan sosok Olga di layar kaca. Seberapa sering Anda berjumpa dengan Olga? Cukup sering. Ketemu beberapa acara TV, dan yang paling sering itu adalah berkomunikasi lewat telepon. Jadi kalau saya kebetulan sedang melihat acara yang dia mainkan di TV dan ada beberapa yang saya rasa perlu dikoreksi, saya pasti langsung menelpon. Dan Olga orang yang sangat terbuka terhadap koreksi gitu loh. Iya. Iya. Mas Adit, bisa diceritakan mungkin dalam komunikasi Anda dengan Olga selama ini, apakah Olga pernah mengeluhkan mungkin tentang kesehatannya? Sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu, ketika dia memang full sekali jadwalnya, dari pagi sampai ketemu pagi, kebetulan saat itu sedang Ramadan, dia di akhir acara sahur itu menelpon kami para pengurus sanggar dan menangis karena dia merasa begitu lelah sekali gitu. Tapi dia juga seperti takut kehilangan waktu karena dia bilang ini mumpung saya masih mendapatkan banyak kesempatan, maka dia akan ambil semuanya gitu. Jadi mengenai sakitnya dia, sekitar 3 hari sebelum masuk rumah sakit Pondok Indah, dia sudah bilang bahwa dia itu ada ruam-ruam di badan dia gitu, yang akan dia obati dengan suntik stem cell pada saat itu. Dan kemudian obrolan berlanjut dengan perbincangan mengenai rencana dia membuat film layar lebar, dan dia ingat sekali saya yang menyutradarai. Tapi beberapa hari kemudian dia malah masuk rumah sakit. Saya sempat datang ke rumah sakit Pondok Indah, tapi hanya melihat dia sedang tertidur. Itu adalah pertemuan saya terakhir dengan Olga, hingga kemudian dia dipindahkan ke Singapura. Saya tidak pernah bertemu lagi. Baik, kalau bicara tentang sosok seorang Olga, Mas Adit, mungkin Anda punya sebuah kenangan yang tidak terlupakan tentang Olga. Bisa diceritakan, Mas Adit? Salah satu yang paling teringat oleh saya adalah ketika dalam sebuah syuting, tiba-tiba Olga berbisik kepada saya gitu. Waktu itu dia masih peran kecil ya, bukan peran utama. Dia bilang pada saya, Pak Adit, aku ingin sekali punya botol air mineral dengan namaku. Artinya biasanya artis-artis yang peran utama itu diberikan botol air mineral ditulis dengan spidol namanya gitu. Sementara peran-peran tambahan itu mereka mengambil sendiri botol air mineralnya gitu. Nah, saya pikir ini permintaan yang lucu saat itu. Tapi oke lah, saya stop sebentar syuting. Lalu saya bikin sedikit upacara penyerahan botol air mineral dengan nama Olga. Dia sangat terharu, bahkan sampai menangis. Dan dia merasa pemberian botol air mineral dengan namanya itu merupakan satu pernyataan dia telah diterima di dunia entertain. Buat saya saat itu masih sebuah lelucon aja, tapi ternyata sekarang saya merasa hal kecil yang saya lakukan itu tampaknya memotivasi dia untuk betul-betul mewujudkan mimpinya menjadi artis papan atas. Baik, sebuah impian yang sederhana nampaknya Mas Adit ya, namun sangat menginspirasi, mengingat ini adalah bentuk semangat dari Olga untuk terus bekerja keras sampai akhirnya bisa menjadi salah seorang artis papan atas di Indonesia. Aditya Gumai, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di Kabar Malam. Selamat malam, Mas Adit. Iya, selamat malam. Pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang dengan rekan dari Olga Syaputra lainnya. Usai jeda berikut kami kembali dengan perbincangan bersama Ovi Kumis. Sesaat lagi.